Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari satu bab dari kitab Fadlul Islam seputar tentang sisi-sisi keindahan Islam dan keutamaan Islam yang kita uraikan dari buku Fadlul Islam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najri rahimahullahu taala. Ya, lihat di PDF ya, sudah dibagi. Kita baca dari halaman 10 sampai pada halaman ke 14. Baik. Bab yang pertama sudah kita bahas ya di pekan yang lalu di masjid yang lain ya. Seputar tentang keutamaan Islam dan keindahan Islam. Itu sudah terangkan ada 20 dari sisi-sisi keindahan Islam. Dan agama kita itu sangat banyak keutamaan dan keindahannya. Tidak terbatas dari apa yang sudah diterangkan oleh penulis rahimahullah ta'ala ya. Tapi apa yang disebutkan oleh beliau di 20 keutamaan dan keindahan Islam itu sudah cukup menjelaskan tentang keindahan agama kita ya. Dan sekali lagi kita membahas dari pembahasan ini itu sudah kita terangkan ya. Ini tujuannya untuk mengokohkan seorang di atas agama Islam dan dia punya tamyiz, punya pembeda antara mana yang dikatakan Islam dan mana yang bukan Islam ya, akan diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala. Sekarang kita lihat di bab yang kedua di penjelasan beliau rahimahullah taala di sini. Kita langsung lihat di materi ya. Kata beliau rahimahullah taala, bab wujubi ad-dukhuli fil Islam. Bab tentang kewajiban masuk ke dalam Islam. Ya. Di catatan yang lain di situ diterangkan bab wujubil Islam. Bab tentang kewajiban berislam. Ya. Jadi ketika sudah diterangkan keindahan dan keutamaan Islam ya, yang sudah kita bahas itu bukan merupakan alternatif atau pilihan. Seorang dia tahu apa itu Islam, keindahannya, keutamaannya. Tapi ketika dia sudah tahu perkara itu adalah hal yang wajib yang harus dia masuk dalamnya. Karena Islam ini adalah agama yang wajib kita beragama dengannya. Siapa yang tidak beragama dengan agama Islam akan diterangkan nanti oleh beliau rahimahullah ta'ala apa ancaman dan hal yang dia akan dapatkan di dunia, di alam barzah dan di akhirat. Ya. Baik. Di sini beliau bawakan ada 3 ayat, 3 hadis dan 2 athar dari sahabat. Ya, kata beliau rahimahullah taala, wa qaulillahi taala, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu
wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ayat yang pertama surah Al-Imran, penjelasan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Ya, penjelasan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Dikatakan tadi, wa may yabtaghi, siapa saja yang mencari selain Islam. Ya. Islam di sini bisa bermakna umum dan bisa bermakna khusus. Kalau dia bermakna umum sudah diterangkan ya. Dia mencari selain agama Nabi dan Rasul yang hidup di masanya, maka dia tidak akan diterima darinya. Seperti agama Fir'aun ya, yang hidup sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam ya. Seperti agama Namrud yang hidup dengan Nabi Ibrahim alaihissalam semasa ya. Dan yang selainnya, ketika dia beragama selain dari agama Nabi dan Rasul di masa itu, maka tidak akan diterima darinya. Itu Islam yang bermakna umum. Ya. Ada makna yang kedua, Islam di sini bermakna khusus. Tatkala dia beragama dengan agama selain agama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima darinya. Tidak akan diterima darinya. Ini dua makna dari ayat yang mulia ini. Ya. Menunjukkan akan kewajiban seorang masuk dalam agama Islam. Karena kapan dia tidak beragama Islam, tidak akan diterima agamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di akhirat pasti menjadi orang-orang yang merugi. Dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kerugian dalam bentuk dia kekal dalam api neraka. Oleh karena itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara di masa ini yang tidak beragama dengan agama Islam, maka di hari akhirat nanti dia akan merugi dengan kerugian yang besar. Demikian pula orang-orang musyrikin selain agama Yahudi dan Nasara yang tidak beragama Islam juga akan merugi, tidak diterima agamanya tatkala mereka tidak beragama dengan agama Islam. Jadi di sisi pendalilan penulis rahimahullah ta'ala menjelaskan dari ayat yang pertama ini ya. Kemudian ayat yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qauluhu ta'ala inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ini ayat di surah Al-Imran juga yang mempertegas dari ayat yang pertama tadi itu. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Menunjukkan tidak ada agama yang lain hari ini kecuali hanyalah agama Islam. Ya. Karena siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi yang kedua, kewajiban untuk masuk dalam agama Islam. Karena agama yang diridhai oleh Allah hanyalah apa? Hanyalah Islam saja. Agama Yahudi, Nasara, Majusi atau agama-agama yang lainnya pada hari ini tidak akan diterima oleh Allah. Ya, diterangkan di hadis yang lain di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata beliau, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun aw nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah mendengarkan aku diutus salah seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasara, kemudian dia meninggal dan dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kata Nabi, kecuali pasti menjadi penghuni neraka. Dijamin pasti menjadi penghuni neraka tatkala mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, dipertegas dengan ayat yang lain di surah Al-Bayyinah yang sering kita hafal ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Sungguh orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan Yahudi dan Nasara, wal musyrikin, dan kaum musyrikin, ya, tempatnya sama kata Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, dalam neraka jahanam mereka kekal selama-lamanya. Ya, ini saya kira dari hal yang tegas sekali menjelaskan akan kewajiban masuk dalam agama Islam. Kemudian ayat yang ketiga, kata beliau rahimahullahu taala, wa qauluhu taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Qala Mujahidun as-subulu al-bid'ah wasyubhat. Ayat yang ketiga kata beliau, dan firman Allah taala, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Ya. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga memecah belah kalian dari jalannya, jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa itu arti subul? Kata Mujahid rahimahullahu taala, as-subul adalah bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Ya. Ini asar Mujahid diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya. Baik. Ini ayat yang ketiga yang menjelaskan tentang kewajiban masuk dalam agama Islam. Karena dikatakan tadi, wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Perhatikan ya. Ini dari penjelasan akan jelasnya jalan Islam. Tinggal dikatakan ini saja, ditunjuk ini, tidak dirinci lagi di situ, menunjukkan akan jelasnya agama ini. Ini jalanku yang lurus, itulah Islam. Ya. Dikatakan mustaqimah. Mustaqim itu artinya lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Itu namanya ajaran Islam. Ya. Fattabi'u, maka ikutilah dia. Ikuti dia. Ini perintah. Asal perintah bermakna kewajiban. Seorang wajib mengikuti apa? Jalan Islam. Wala tattabi'us subul. Kemudian diancam, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan, ya, jalan-jalan yang lain. Ya, akan diterangkan oleh Mujahid apa itu subul. Fatafarraqa bikum an sabili. Karena hal tersebut bisa memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari Islam ini, dari Islam. Ya. Jadi di sini dijelaskan kepada kita akan kewajiban masuk dalam agama Islam dengan cara mengikuti jalan yang lurus dan meninggalkan jalan-jalan bid'ah-bid'ah dan kerancuan-kerancuan. Kalau tadi kan diterangkan dia tinggalkan agama selain agama Islam. Nah, kalau di ayat yang ketiga ini diingatkan di sini masuk Islam dengan cara dia ikuti jalan yang lurus dan dia tinggalkan bid'ah-bid'ah. Ya, kelompok-kelompok yang menyimpang. Itu dari cara seorang masuk Islam, dia tinggalkan bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat Ya, dipahami ya. Di sini dari penafsiran Mujahid rahimahullahu taala, ini satu di antara penafsiran yang diterangkan oleh para ulama. Arti subul di sini jalan-jalan adalah bid'ah dan syubhat. Tapi ada penafsiran yang lain yang diterangkan oleh para ulama yang lainnya dari ahli tafsir. Ya, jalan-jalan di sini mencakup umum. Ya, seluruh jalan yang menyelisihi jalan yang lurus. Apakah jalan kekafiran, jalan kesyirikan, jalan bid'ah, ya, jalan kemaksiatan, itu dari hal yang dilarang dalam agama kita, diharamkan. Dipahami ya? Yang jelas sisi pendalilannya sudah diterangkan tadi.
Allah perintah untuk masuk ke dalam agama Islam, mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalil yang keempat, kata beliau rahimahullahu taala, jadi setelah beliau bawakan 3 ayat, beliau bawakan 3 hadis penjelasan tentang kewajiban berislam. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ya, an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun akhrajahu wa fi lafdhin man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Ya, dari Aisyah bintu Abi Bakar, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridhai keduanya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, siapa yang mengada-adakan dalam perkara kami, dalam perkara agama kami, ya, apa yang tidak ada darinya, maka dia adalah hal yang tertolak. Ya. Ini dari riwayat Al-Bukhari Muslim. Keduanya meriwayatkan, maksudnya Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi lafdhin, dalam sebagian lafaz dalam riwayat Imam Muslim, kata beliau, siapa yang beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dalam perkara kami, maka dia adalah hal yang tertolak. Ya. Ini saya kira hadis sering kita lewat, ya, sering kita dengarkan. Ya. Di sini terdapat dari kewajiban masuk Islam. Ya. Dari sisi dia masuk Islam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan bid'ah-bid'ah. Ya. Ditinggalkan perkara-perkara baru. Karena kapan dia melakukan perkara baru, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dia amalkan tersebut. Dipahami, ya? Apa yang dia amalkan tersebut. Baik. Hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan kewajiban masuk Islam dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Karena kapan dia melakukan perkara baru, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari lafaz hadisnya, ya, ada 2 hadis. Yang pertama dikatakan man ahdatsa fi amrina hadza. Siapa yang mengada-adakan, jadi dia yang membuat pertama kali, ya, bid'ah itu, walaupun dia tidak beramal setelahnya, tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis yang kedua dikatakan man amila amalan. Siapa yang beramal suatu amalan, bukan dia yang buat, dia hanya ikut saja. Tapi ketika tidak ada contohnya juga dari tuntunan Rasulullah SAW, maka juga sama hasilnya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipahami, ya? Nah, maka di sini wajib dia masuk Islam dalam bentuk dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadis yang sudah sering kita dengarkan, ya, sangat jelas dari kandungannya. Baik. Kemudian dalil yang kelima, beliau bawakan hadis, kata beliau rahimahullahu taala, walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qala wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Dan untuk Imam Al-Bukhari, hadis ini dari riwayat Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Ya, menurut pendapat kebanyakan ulama. Beliau berkata, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali siapa yang enggan, yang tidak mau. Maka sahabat tanya di situ, dikatakan di situ, wa may ya'ba. Siapa yang tidak mau masuk surga? Ini kan aneh. Ada umat yang tidak mau masuk apa?
surga. Di sebagian teks yang lain dikatakan di situ, qalu ya Rasulullah wa man ya'ba. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu, yang tidak mau masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikutiku, yang mentaatiku, maka dia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini jelas penjelasan tentang kewajiban masuk Islam dengan cara mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bermaksiat kepada beliau. Ini cara seorang berislam, dia mentaati Rasulullah. Dan ini dari kandungan syahadat Muhammad Rasulullah. Karena kata para ulama, kandungan syahadat itu ada 4. Mentaati beliau pada apa yang beliau perintahkan, menjauhi larangan-larangan beliau. Kemudian ya, dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar. Ya, wajtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Ya, wa alla yubadallahu illa bima syara'a. Kemudian yang keempat tadi, itu dia benarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini dari kandungan syahadat Muhammad Rasulullah, seorang mentaati Rasulullah dan dia menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu cara berislam. Cara masuk Islam seperti itu. Kalau dia masuk Islam dan dia tidak mau diatur oleh agama, itu bukan seorang muslim. Itu bukan seorang yang berislam. Ketika dia masuk Islam, dia harus taati aturan-aturan dalam agama ini. Ada perintah Allah, ada perintah Rasulnya, ada larangan Allah, ada larangan Rasulnya. Dia harus menaatinya. Dia harus menaatinya. Dipahami ya? Baik. Maka ini dari hal yang menunjukkan akan kewajiban seorang masuk Islam. Ya, ketika dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diterangkan di situ keutamaannya. Siapa yang mentaatiku, kata Nabi, maka itulah yang masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku diancam, itulah orang yang enggan masuk surga. Artinya dia masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Karena di hari kiamat nanti itu hanya 2 golongan saja. Ya, hanya 2 tempat. Kalau bukan surga, yang kedua adalah api neraka, waliyadzubillah. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok dari mereka di surga dan sekelompok dari mereka berada dalam neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang berbahagia dan di antara mereka ada yang sengsara. Wa huwal ladzi adhaka wa abaka. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat tertawa dan juga membuat menangis. Itu 2 golongan pada hari kiamat. Tidak ada golongan yang ketiga. Ya. Kalau bukan dia tertawa, dia berbahagia, dia bergembira, maka dia menjadi orang yang merugi, yang sengsara, ya, dengan siksaan api neraka, waliyadzubillah. Maka jalan keselamatan tatkala seorang dia masuk Islam, yang dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan tadi di hadis, kullu ummati, setiap umatku. Ya, di sini ada 2 makna kata para ulama ya. Umat itu ada 2 makna. Ada umat dakwah, ada umat istijabah. Ya, di sini yang dimaksud dengan umat, maksudnya adalah umat istijabah. Umat yang sudah menjawab dari seruan Nabi Muhammad SAW, itu yang masuk surga. Ya. Adapun selain daripada itu dari umat-umat yang lain, maka ketika mereka hidup di masa Nabi, setelah Nabi diutus, maka mereka bukanlah orang yang masuk dalam surga ketika mereka tidak masuk dalam agama Islam ini. Dipahami ya? Baik. Ini dalil yang kelima. Kemudian dalil yang keenam, beliau bawakan hadis
yang ketiga di sini kata beliau rahimahullahu taala wa fis sahih. Baik, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathatun mulhidun fil haram wa mubtagil fil islami sunnatul jahiliyah wa mutallibu dami imri'in muslim liyuhriqa damahu rawahul Bukhari. Tapi pada kalimat yang hilang situ ya. Wa mutallibu dami imri'in muslimin bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu rawahul Bukhari. Ya. Kata beliau rahimahullah taala wa fi sahih, dan dalam as-sahih. Di sini hadis yang ketiga ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Ya, wa fi sahih dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas. Ya. Yaitu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, abghadun nasi ila Allahi thalathatun. Manusia yang paling dibenci di sisi Allah ada tiga. Yang pertama, mulhidun fil haram, orang yang berbuat ilhad di tanah haram. Ya, akan diterangkan nanti apa itu mana ilhad. Yang kedua, ya, wa mubtagil fil islami sunnatul jahiliyah, dia mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Dan yang ketiga, mutallibu dami imri'in muslim bi ghairi haqqin liyuhriqa damahu, itu orang yang sengaja mencari menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak, ya, agar dia menumpahkan apa? Darahnya. Ya, ini tiga golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan pembatasan ya. Ada hal yang lain lagi selain daripada ini. Tapi dikatakan sini yang pertama mulhidun fil haram, orang yang berbuat ilhad di tanah haram. Ilhad itu dia bentuknya bisa bentuknya kesyirikan, kekafiran, ya. Bisa bentuknya bid'ah, bisa bentuknya dosa dan maksiat. Nah, ini luas cakupan dari mana apa? Ilhad. Dia membuat ilhad di tanah haram. Tanah haram di sini maksudnya tanah haram Makkah dan tanah haram Madinah. Ya, dia buat dosa dan maksiat berupa kesyirikan, kekafiran, bid'ah. Ya, ini dari hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipahami ya? Kemudian yang kedua adalah orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Ini yang dibahas oleh beliau. Beliau bawakan hadis ini untuk menjelaskan sisi kewajiban masuk Islam, ya, dengan cara dia meninggalkan sunnah jahiliyah. Apa itu sunnah jahiliyah? Sunnah itu secara bahasa adalah jalan yang ditempuh. Jalan yang ditempuh mungkin bisa baik, mungkin bisa jelek. Ketika dia jadikan jalan, maka dia dikatakan telah menjadikan sunnah di situ. Ya, dipahami ya? Nah, di sini dikatakan sunnah jahiliyah. Ketika dia menempuh jalan-jalan jahiliyah, jalan-jalan jahiliyah. Apa itu jahiliyah? Jahiliyah dari kata al-jahal. Dari kata al-jahal, kebodohan. Jadi dia menempuh jalan-jalan jahiliyah, jalan-jalan kebodohan. Nah, di sini juga luas maknanya kata para ulama. Bisa mencakup kesyirikan, kekafiran, bid'ah, dosa dan maksiat. Itu merupakan jalan-jalan jahiliyah. Dari apa yang menyelisihi ajaran Rasulullah SAW, itu yang dikatakan jalan-jalan jahiliyah. Dipahami ya? Baik. Jadi dia sengaja mencari, mungkin dari hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tadi diterangkan, yaitu orang yang menuntut darah seorang muslim tanpa hak, agar dia tumpahkan darahnya. Agar dia tumpahkan darahnya. Artinya dia bunuh orang tanpa ada sebab. Ya, ini merupakan dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diterangkan dalam ayat-ayat dan hadis ya tentang masalah ini. Ya. Tapi di sini kita fokus di
poin yang kedua yang diterangkan oleh Nabi di sini. Itu dari sisi pendalam menulis rahimahullah taala. Dia mencari Islam, dia mencari selain Islam. Dalam Islam ini sunnah jahiliyah. Sudah ada jalan Islam terang di depannya, tapi dia masih mencari sunnah jahiliyah. Ini dari orang yang paling dibenci oleh Nabi, dari orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya beliau terangkan di situ penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala tentang sunnah jahiliyah ini. Kata beliau, qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, qauluhu sunnatul jahiliyah, qauluhu sunnatul jahiliyah yandariju fiha kullu jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadatin ay fi syakhsin duna syakhsin, ya, kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihil mursalun. Ini dari penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Namanya Ahmad Ibnu Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, perkataan sunnah jahiliyah ini, kata beliau, mencakup padanya semua jahiliyah. Apakah jahiliyah yang mutlak atau jahiliyah yang apa? Yang muqayyad. Ya. Maksudnya pada muqayyad itu diterangkan oleh beliau, ada yang masuk di situ seseorang tidak terkena orang yang lain. Ya. Dari kitabiyah, dari ahlul kitab, ya, au wasaniyah, atau penyembah berhala atau selainnya. Ya, min kulli mukhalafatin, dari setiap penyelisihan, bima jaa bil mursalun, pada apa yang para rasul itu membawa dengannya. Ya. Jadi di sini boleh terangkan kepada kita, ya, jahiliyah itu ada dua macam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ada jahiliyah mutlak, ada jahiliyah apa? Muqayyad. Apa itu jahiliyah mutlak? Kalau dikatakan zaman jahiliyah mutlak, itu zaman jahiliyah sebelum Nabi diutus. Itu yang dikatakan apa? Zaman jahiliyah. Setelah Nabi diutus, itu sudah tidak ada lagi zaman jahiliyah. Sudah tidak ada lagi apa? Zaman jahiliyah. Ini kadang ada sebagian orang di masa kini, ya, dari orang-orang yang menyimpang, dibilang sekarang ini zaman jahiliyah abad 20. Ya. Ini perkataan yang berbahaya, ya. Artinya dia sudah kafirkan orang semuanya. Dia katakan jahiliyah mutlak. Ya, masuk padanya jahiliyah apa? Mutlak. Dia bilang zaman jahiliyah abad 20. Ya. Ini dari hal yang apa? Yang berbahaya. Ya. Di zaman sekarang ada zaman jahiliyah, ada yang dikatakan jahiliyah, tapi dia bukan sifatnya mutlak lagi, tapi dia sifatnya apa? Muqayyad. Itu yang diterangkan oleh Syekh di situ. Yaitu kadang ada pada sebagian orang, tapi tidak ada pada orang yang lain. Makanya dari ringkasan penjelasan dari dalil yang ke berapa sekarang? Yang ke-5, ya, atau yang ke-6. Dua athar lagi kita baca, ya, kita selesaikan. Jadi di sini kesimpulannya di dalil yang ke-6 ini penjelasan masuk Islam dengan cara dia meninggalkan sunnah jahiliyah. Ya. Jangan dia mencari sunnah jahiliyah dalam Islam. Karena kapan dia mencari sunnah jahiliyah, maka tidak akan diterima hal tersebut, dan dia akan menjadi orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dalil yang ke-7. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa fi sahih an Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, ya ma'syaral qurra istaqimu fa in istaqaitum faqad sabaqtum sabaqan ba'ida. Ya. Fa in akhadtum yaminan wa shimala laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Kata penulis rahimahullah taala dalam As-Sahih dari Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, ya ma'syaral qurra, wahai para pembaca. Di sini maksudnya para penuntut ilmu, ya, orang-orang yang berilmu. Ya, karena makna al-qurra di masa dahulu itu bukan hanya ahli qiraah saja.
tapi dia adalah orang yang berilmu, yang memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai para al-qurra, ya, istaqimu, istiqamalah kalian. Jika kalian istiqamah, kata beliau, faqad sabaqtum sabaqan ba'ida, maka kalian sudah terdepan, mendahului dengan pendahuluan yang sangat jauh sekali. Ya. Tapi kalau kalian mengambil yang kanan atau yang kiri, ya, maka dikatakan laqad dalaltum dalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Yang ini dari dalil atau athar Hudzaifah diterangkan di sini. Baik, dari riwayat Al-Bukhari, ya, dari riwayat Al-Bukhari. Baik. Dan syaratnya sahih diterangkan. Di sini diterangkan kepada kita penjelasan tentang kewajiban masuk Islam dari sisi apa? Dikatakan istaqimu, maka istiqomalah kalian. Ini perintah, ya, dari Hudzaifah. Di sini kata para ulama, ya, athar ini walaupun dia dari perkataan Hudzaifah, tapi dia bermakna mempunyai hukum rafa. Ya, maksudnya sama dengan Nabi SAW yang mengucapkannya. Karena di sini sahabat mengkabarkan ada pahala, dan itu tidak mungkin datang dari sahabat. Misalnya dia bilang, siapa yang melakukan perkara ini maka pahalanya begini. Itu datang dari Nabi SAW pasti. Hanya dia dengar dari Nabi SAW. Dipahami, ya? Tapi di sini beliau nukil dari perkataan Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka dikatakan dari situ, perhatikan dari kalimat istaqimu. Ya, ini perintah, ya, istiqomahlah kalian. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya dia menetap, ya, berjalan di jalan yang lurus. Ya, jangan dia belok-belok. Jangan dia ragu-ragu di situ. Nah, itu seorang muslim seperti itu. Kapan dia masih balik kanan kiri, dia masuk Islam, itu berarti dia belum kuat keislamannya. Ya. Sama sekarang, ya, kalau ada yang masuk Islam, mungkin dia dulunya orang kafir, dari Nasara atau Yahudi masuk Islam. Alhamdulillah. Setelah masuk Islam, dia bingung di situ. Islam ini banyak kelompok. Ya. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C. Ya, mana yang betul? Gitu kan? Ini berarti dia belum belajar apa itu Islam. Kalau dia paham Islam dengan benar, maka dia tidak akan bingung-bingung. Dia tidak akan apa? Bingung-bingung. Itu kalau dia paham ilmu, paham Islam yang benar. Nah, ini tugas kita, ya. Seorang itu diterangkan dalam keutamaan Islam, sudah kita bahas juga, ya, di dalil yang di bab yang pertama. Islam ini adalah agama yang penuh dengan keyakinan, tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan padanya. Wajib kita istiqomah di sini. Baik, ini dalil yang ketujuh. Sekarang dalil yang kedelapan. Wa Muhammad bin Waddah annahu kana yadkhulul masjid fayaqifu 'alal hilaq fayaqulu, ya, fadzakarahu wa qala anba'ana Sufyan qala baik anba'ana Sufyan bin Uyainah an Mujalid an Syabi an Masruq annahu qala Abdullah yani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu laisa amun illa walladhi ba'dahu asyarrun min la aqulu amun amtaru min amin wala amun akhsabu min amin wala amirun khairu min amir lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum thumma yahduthu aqwamun yakisuna al-umura bi ara'ihim fayuhdamul islam wa yuslam. Ya. Kata beliau dari Muhammad bin Waddah, ini dari salah seorang ahli tafsir, ya, ulama besar dari negeri Andalus. Ya. Beliau berkata bahasanya dia, yaitu Hudzaifah, itu masuk masjid dan dia berdiri di atas halaqah-halaqah tadi itu. Ini masih riwayat yang sebelumnya tadi, ya, dari perkataan Hudzaifah tadi itu. Dia katakan itu di depan halaqah al-qurra. Ya. Berikutnya beliau bawakan athar dari sahabat yang lain di sini. Ya. Qala ambana Sufyan bin Uyainah al-Makki, ya, dari Imam ahli Makkah, dari tabi'in. An Mujalid, an Syabi, ya,
Mujalid ini dari sebab kelemahan di akhir ini ya. Ya. Dari Mujalid. Baik. Syabi itu Amir bin Syarahil rahimahullahu taala. An Masruq itu Masruq Ibnul Ajda. Ya. Kemudian an Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi ini asar ada kelemahannya, tapi kata para ulama dia banyak jalan dan dia bisa dikuatkan. Beliau berkata tidaklah datang suatu tahun yang kecuali pada tahun setelahnya itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Ya. Tidaklah aku katakan tahun yang lebih berhujan daripada tahun sebelumnya. Bukan juga tahun yang lebih subur dari tahun sebelumnya. Bukan juga tahun yang lebih baik pemimpinnya dari tahun sebelumnya. Tapi di sini ukuran kejelekan kata beliau akan tetapi perginya ya para ulama kalian dan orang-orang terbaik kalian. Kemudian ya ada kaum-kaum yang mulai membuat perkara-perkara baru ya dalam Islam dengan pikiran-pikiran mereka, sehingga mereka apa? Ya, menghancurkan Islam. Islam akan hancur dan terpecah. Ya. Di sini ada sisi pendalilan yang diterangkan oleh penulis, penjelasan tentang masa Islam dengan memuliakan para ulama. Ya. Karena ukuran kejelekan di situ ya, itu dengan perginya para ulama dan orang-orang terbaik di tengah umat ini. Jadi kalau dia masuk Islam itu ada caranya. Di antara caranya dia muliakan orang-orang yang berilmu. Ya, dia gunakan kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah. Selagi masih ada di situ orang-orang yang dijadikan guru, dia belajar padanya, dia gunakan hal tersebut. Jangan sampai ulamanya sudah pergi, sudah meninggal, baru dia mencari ulama. Itu terlambat. Dan itu kebanyakan dari kita. Kadang lalai di situ. Ada orang-orang yang berilmu, dia tidak belajar. Dia tidak belajar. Nanti ulamanya pergi atau dia meninggal misalnya, baru dia cari. Cari. Ini jalan harusnya diperbaiki ya. Jalan Islam itu seorang dia masuk Islam dan dia muliakan para ulama, orang-orang yang berilmu di tempatnya, dari hal yang hendaknya cari darinya ilmu agama. Baik, makanya dari ringkasan dari hal-hal yang bisa diterangkan dari bab yang kedua seputar sisi-sisi keindahan Islam. Jadi di sini beliau terangkan ada 8 dalil sudah kita baca tadi, 3 ayat, 3 hadis dan 2 athar dari sahabat. Baik. Ini dari selesai sudah pembahasan bab yang kedua seputar kewajiban untuk masuk dalam agama Islam. Ya, mungkin sekian, ada banyak kekurangan ya. Kita akhiri majelisnya. Ya. Ada tanya jawab, waktunya sudah lewat ya. Dan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.